Media Vietnam sebut, Erick Thohir ketakutan terhadap perubahan undang-undang naturalisasi Vietnam. Tak terduga, baru-baru ini pemerintah Vietnam melakukan perubahan revolusioner yang berkaitan dengan proses naturalisasi pemain asing menjadi warga negara Vietnam. Hal ini ditandai langsung dengan munculnya undang-undang baru yang akan memudahkan pihak Vietnam menaturalisasi atlet yang diincarnya. Selama ini, Vietnam dikenal sebagai penganut aliran konservatif dalam urusan naturalisasi. Mereka lebih mengandalkan dan bangga dengan talenta lokal yang dimiliki. Kalaupun melakukan naturalisasi, sangat berbelit dan lama prosesnya. Hal ini dialami oleh Nguyen Xuan San. Sosok pemain timnas Vietnam yang dinaturalisasi dengan regulasi FIFA tanpa dasar garis keturunan. Dasar naturalisasi adalah keterlibatan San dalam sepak bola Vietnam selama 5 tahun berturut-turut. Meskipun kehadiran San mampu sedikit mengangkat performa tim, keyakinan ini akhirnya goyah ketika skuad kebanggaan mereka hancur di level ASEAN. Dimulai dari disingkirkan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, dan yang terakhir dihajar timnas Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skor telak 4-0 pada Selasa, 10 Juni 2025. Sejak itu, Vietnam mulai berubah pikiran. Pemikiran konservatif mereka bukan tidak mungkin akan membuat sepak bola Vietnam akan makin terpuruk. Langkah berani Malaysia merekrut begitu banyak pemain naturalisasi langsung memberikan hasil. Demikian pula dengan Indonesia. Namun di balik langkah besar Vietnam tersebut, muncul ungkapan bahwa langkah mereka ini menimbulkan kekhawatiran Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Penyesuaian Undang-Undang Kewarganegaraan Vietnam berlaku mulai 1 Juli menuai reaksi dari Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola negara itu, Erick Thohir menyatakan kekhawatirannya bahwa tim nasional Vietnam akan menaturalisasi sejumlah pemain berkualitas setelah memperluas persyaratan naturalisasi, tulis Soha VN, Minggu, 29 Juni 2025. Tulisan ini tentu saja tidak muncul begitu saja. Tulisan ini muncul didasarkan beberapa tanggapan Erick Thohir terhadap langkah Vietnam yang dikutip berbagai media Indonesia. Dalam ungkapannya, Erick Thohir mengkhawatirkan Vietnam akan tampil menjadi kekuatan baru di ASEAN dengan langkah perubahan aturan naturalisasi tersebut. Dan bukan tidak mungkin Vietnam akan kembali meraih posisinya sebagai Raja ASEAN yang saat ini tidak digenggamnya lagi. Berbagai ungkapan inilah yang membuat Soha VN menyatakan kekhawatiran Erick Thohir. Namun bagi Indonesia sendiri, apa yang dilakukan Vietnam tidak begitu masalah. Pasalnya, para pemain naturalisasi Indonesia yang ada sekarang ini sudah dalam posisi mapan. Artinya mereka sudah nyetel dengan skema yang ada, tidak perlu adaptasi lagi. Lain halnya jika para pemain tersebut baru saja menjalani proses naturalisasi. Dapat dipastikan perlu adaptasi yang membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tim. Hal ini yang nanti akan dialami Vietnam jika benar-benar melakukan langkah itu. Hal kedua yang membuat Indonesia tidak perlu cukup khawatir. Para pemain naturalisasi Vietnam baru akan dapat digunakan lebih lama lagi. Sebab, jika mengejar momen Piala Dunia, masih 5 hingga 6 tahun lagi. Sementara itu Indonesia sudah di jalur yang benar. Para pemain naturalisasi yang dimiliki, kini tengah bahu-membahu dengan pemain lokal untuk menembus Piala Dunia 2026 lewat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Belum lagi langkah lain Erick Thohir dengan merekrut beberapa pelatih Belanda, termasuk Simon Tahamata yang ditugaskan mencari bibit dari talenta lokal. Satu lagi, Gerald Van den Burg yang saat ini menukangi timnas Indonesia U23 pun fokus pada pemain lokal. Artinya, langkah Indonesia sudah lebih maju dari Vietnam. Derasnya arus naturalisasi kini beralih dengan pembinaan para talenta lokal untuk ajang Piala Asia U23 2026. Mereka-mereka inilah yang diharapkan menjadi skuad inti Indonesia mendatang, sekaligus kaderisasi.